Kalau tentara butuh apa kan, butuh uang kan, suruh polisi aja yang cari uangnya gitu loh. Kerusakan ini dimulai dari apa, Bang? Apakah sistemnya atau orang-orangnya atau kaderisasinya? Kalau saya lihat ya, saya nggak mau larut terpukau bahwa nanti presiden akan bikin tim reformasi, kemudian sudah ada dibikin oleh Sigit sebelumnya. Saya melihat ada yang lebih esensial lagi. Saya mau melihat lebih dalam lagi, yaitu apa? Soal moral, integritas, karakter. Lemahnya ini di karakter, kelakuan, dan yang paling ngeri lagi, dan ini betul-betul moga-moga Prabowo bisa memahami ini, ngeri. Tidak ada malu. Itu Deputi Kapolri itu korupsi yang paling terbesar dalam sejarah polisi. Kalau kita mengilhami tulisan yang tadi disampaikan, Bang, soal Hugang, siapa yang benci Polri dia adalah penjahat gitu. Hari ini penyakit di Polri itu ada di luar atau di dalam, Bang? Apapun reformasi yang dilakukan oleh timnya Prabowo, yang sekarang juga yang ada sebelumnya dibikin oleh Sigit, tim reformasi, kalau tidak masalah menyangkut mendasar dulu integritas, karakter, budaya malu, kalau nggak ini di engineering, nggak ada guna. Bagaimana seorang Kapolsek di internalnya dia dipotongin uang bensin anak buahnya, moral di mana lagi tuh? Jadi dari seorang yang saya tahu sangat dekat dengan Prabowo dan dipercaya oleh Prabowo menceritakan ke saya bahwa Sigit ini akan jadi Kapolri sampai akhir masa jabatannya. Welcome back to podcast Keadilan TV. Iya. Kita akan membahas yang terus dibahas, Iya. tuntutan rakyat Terhadap salah Polri. satunya Terhadap Polri. terhadap kepolisian, kelembagaan segala macam. Tapi yang dituntut juga nggak sadar pula ya kan. Masih bersama wartawan senior, wartawan investigatif, Bang Panda Nababan. Merdeka, Bang. Merdeka. Tadi udah kita buka, Bang, membahas yang nggak habis-habis untuk dibahas. Ini juga biar jelas juga merdeka ini. Apa tuh? Ya, bukan. Kita merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bertindak, merdeka dalam bersikap. Itu jadi bukan asal merdeka begitu aja. Oh, merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bersikap, merdeka dalam bertindak. Iya dong. Wah, Kalau kata Pramudia itu adil sejak dalam pikiran, Bang ya. Iya, itu ini ya. Iya. Jadi bukan asal merdeka begitu. Iya. Mudah-mudahan Pak Kapolri kita denger nih. Kita mau kulik-kulik dari Abang nih, reformasi Polri ya, Iya. yang belakangan menjadi sorotan berbagai kalangan, ramai dibicarakan dan juga menjadi salah satu dari tuntutan rakyat Bang Arif ya, di demo besar-besaran kemarin. Kenapa ini penting kita bahas? Sepertinya ini menjadi landasan ya dalam kita berpikir kritis demi kemajuan bangsa, khususnya untuk salah satu lembaga penegak hukum kita di Indonesia. Reformasi Polri, Bang Panda, apa sih makna sebenarnya reformasi itu, Bang? Jadi yang muncul di permukaan dan secara historis apa yang terjadi pada 98, 99 waktu Polri keluar dari tentara. TNI. Iya, TNI. Itu sebenarnya fundamental. Dari situlah mengalir, dari situ lahirlah undang-undang kepolisian, lahirlah undang-undang TNI. Baik. Ya. Nah, kemudian terjadilah reformasi. Ya, baik dalam kedudukan maupun fungsi dan tugasnya, yang dimana waktu itu Polri masuk dalam rumpun Hankam. Sekarang berdiri sendiri dan langsung presiden. Ibu Presiden. Ya gitu loh. Ya itu refleksi daripada itu kemudian. Apa dulu penyebabnya direformasi seperti itu, Bang?
Alasan. Kalau sebenarnya bahasa pasaran, jadi waktu perdebatan kita seru di Komisi 2 waktu itu, Fakhrul Rozi yang kemudian ketua KPK itu salah satu anggota fraksi juga, dan ada beberapa mayor jenderal dari TNI, ABRI Bang, ya? iya dari fraksi TNI Polri. Waktu itu kembali ke pertanyaan kau tadi, polisi ini underdog. Jadi malah ada waktu itu yang sombong cerita ke aku, kalau tentara butuh uang kan suruh polisi aja yang cari uangnya gitu loh. Underdog. Dianggap polisi itu Cinanya tentara gitu loh. Oh. Wah itu aku ungkapkan itu di waktu di rapat rapat komisi pembuatan, dan sampai ribut tafsiran waktu itu. Maka kemudian dari situlah keluar istilah kompi A, kompi B, kompi Aseng, kompi Aguan, kompi Ahok, kompi yang menyelesaikan keinginan daripada tentara. Oh. Nah, Lewat polisi. iya, kalau lebih ekstrim lagi pengakuan dari beberapa kepala polisi di daerah, mereka itu dikontrol oleh satu sistem dari Badan Intel Strategis militer itu mengawasi perilaku para Kapolres. Perilaku para kapolda. Iya, mereka yang menentukan berprestasi apa tidak ini. Jadi mereka diawasi. Kapoldanya diawasi. Itu beberapa Kapolda cerita ke saya. Ya. Ya, dan juga dari begitu kontrolnya militer waktu itu terhadap polisi. Gitu loh. Betul-betul dalam cengkeramannya militer lah. Ini dikasih keluar lah ini. Dengan reformasi itu, dengan undang-undang kepolisian yang baru, ya kan, dengan adanya undang-undang fundamental memang artinya ya, dalam arti kata bahwa diharapkan betul-betul menjadi penegak hukum yang berorientasi kepada kepentingan sipil, kepentingan umum, gitu loh, yang ideal, yang ini. Nah inilah sekarang yang diperdebatkan. Inilah operasional sudah hampir 25 tahun reformasi. Ya, kenapa kok menjadi masalah? Nah, puncak daripada tadi yang disinggung, harus ada semacam satu pengakuan bahwa kalau ingat dulu KOR yang begitu berdengung dan kayak laron, bayar. Ya kan? Ya. Kemudian secara karikatural, gampang kita lihat bagaimana kantor Polda Metro, promotornya itu sampai terbuang itu, yang di badan itu. Ya. Bagaimana kantor-kantor polisi yang lain. Itu refleksi daripada tidak usah lihat penghasut atau siapa. Memang ketidakpuasan rakyat terhadap polisi. Harus berani melihat itu gitu loh. Pengakuan. Iya dong, ada satu pengakuan bahwa something wrong, something happen. Ada apa? Kok jadi tidak mencintai polisi gitu loh. Nah, tenggang waktu sebelum kejadian Agustus ini, saya berkali-kali mengatakan, Tito bikin promoter. Sigit bikin presisi. Iya. Ada nggak dilahirkan dengan konsep yang begitu ideal, begitu bagus itu, ada kemudian jadi buah bibir di rakyat, ada Kapolda teladan, Kapolda panutan, ada nggak yang menjadi Kapolda yang dicintai oleh rakyat? Hampir tidak ada. Yang ada Sambo, Teddy Minahasa, yang ada Bonaparte, yang ada ini gitu loh. Kontradiksi. Jadi sebenarnya kita mengharapkan lahirlah tokoh-tokoh polisi yang memang sesuai dengan undang-undang itu, mereka melindungi rakyat. Timbal baliknya mereka dicintai rakyat. Saya nggak tahu ya sampai detik ini ada nggak yang menjadi buah bibir, menjadi perhatian atau menjadi diomongin, dicintai oleh rakyat Kapolda ini, Kapolres ini, gitu loh. Ada nggak itu terjadi? Gitu loh. Kerusakan ini dimulai dari apa, Bang? Apakah sistemnya atau orang-orangnya atau kaderisasinya? Kalau saya lihat ya, saya nggak mau larut terpukau bahwa nanti presiden akan bikin tim reformasi, kemudian sudah ada dibikin oleh Sigit sebelumnya atau ini, kemudian undang-undang direview lagi, undang-undang kepolisian, dilihat lagi struktur, nggak ke situ saya lihat. Saya melihat ada yang lebih esensial lagi. Saya mau melihat lebih dalam lagi, yaitu soal moral, integritas, karakter. Itu yang paling berat daripada polisi. Daripada polisi.
daripada mereka yang mengambil peran sebagai Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Ya kan? Kayak apa dia punya ini. Nah, saya tidak juga mau berilusi atau kemudian saya bermimpi atau kemudian mengarang-arang. Indonesia ini dalam sejarahnya punya jangkar yang kuat mengenai polisi. Yaitu Hugeng. Hugeng masuk di Medan tahun 60-an jadi kepala reserse oleh Cina-Cina pengusaha di Medan. Dia diservis di rumah, di kantornya udah dibikin, di rumahnya tempat dia tinggal di Medan, di waktu itu di Jalan Samanhudi, udah dikirim kulkas, lemari es, televisi, dikirim semua ke rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Hugeng? Dia buang ke jalan. Pemberian itu dibuang ke jalan. Saya waktu itu masih SMA itu. Kita keliling naik sepeda, kita nonton, kita lihat itu kapan mau kita ambil ini. Dibuang. Masih terus juga dia pindah ke hotel Hugeng. Dia kasih tahu sama anak buahnya, bersihkan rumah itu, aku tidak mau lihat lagi itu, termasuk yang di pinggir jalan, baru saya pindah. Baru dia pindah ke rumah dinasnya. Dibersihkan. Nah, kemudian kenapa saya katakan Hugeng ini merupakan jangkar monumen yang menjadi bisa motor daripada satu reformasi selain dari yang dibahas ini yaitu waktu dia Kapolri. Begitu dilantik dia jadi Kapolri, pulang ke rumah di Jalan Madura, dia lihat ada di rumah portable sound system dengan mikrofon dengan semua. Wah, bagus sekali. Sony. Apa yang dilakukan oleh Hugeng? Dia ambil kertas pakai karbon. Dan kertas itu dia tunjukkan ke saya, karbonnya itu. Kopinya itu. Dia tulis, Hugeng pribadi versus Hugeng Kapolri. Hugeng pribadi, terima kasih banyak dikasih sound system. Sesuai dengan hobi. Wah, aku senang Hawaiian senior segala macam. Hugeng Kapolri, ingat sumpah jabatanmu. Kau sudah berjanji tidak akan menerima apapun karena jabatanmu. Dia tidak punya perkara. Tidak ada terganggu. Ditegaskan lagi. Akhirnya terakhir dibikin, Hugeng pribadi kalah. Dengan segala hormat saya kembalikan ini. Yang ngasih juga nggak tersinggung. Aku baca itu. Hugeng Kapolri menang. Hugeng pribadi kalah. Dengan ini saya kembalikan sound system ini. Itu tulis tangan tuh? Tulis tangan. Dia kasih tunjuk sama saya karbon. Jadi bukan asal ngomong gitu aja. Dia kasih tunjuk, saya baca ini. Gitu loh. Maksud saya banyak contoh-contoh dari Hugeng ini kalau didokumentasikan, diinventarisasi, bisa menjadi jangkar, bisa menjadi cikal bakal dari mau satu betul-betul reform Polri. Kalau mau betul-betul reform. Lemahnya ini di karakter, kelakuan, dan yang paling ngeri lagi, dan ini betul-betul moga-moga Prabowo bisa memahami ini, ngeri, tidak ada malu. Tidak ada malu dia ke tetangganya, ke koleganya segala macam, mau melonjak kekayaannya. Oknum-oknum polisi ini. Tidak ada malu, malah show. Istrinya malah show dengan tas yang ini gitu loh. Kalau ada acara pesta-pesta joget-joget dan segala macam itu. Udah lain. Bagaimana mobilnya berganti-ganti, kemudian bagaimana rumahnya direnovasi, bagaimana ininya gitu loh. Sama dulu dengan terbongkarnya Siswaji. Dulu tidak ada Wakapolri, yang ada Deputi Kapolri. Nah, Siswaji ini rektor di Universitas Trisakti sekaligus Deputi Kapolri. Satu ketika ada orang melaporkan ke Hugeng udah nggak Kapolri lagi. Bahwa di Kemang ada didirikan rumah besar, malah jalan ke situ diaspal lagi. Hugeng bikin surat ke saya. Panda kau cek dulu ini begini. Dan kemudian jadi berita besar aku bikin. Berita besar. Dan rame itu di Sinar Harapan waktu itu. Sampai kemudian pemimpin redaksiku dipanggil Jenderal Panggabean supaya di stop Sinar Harapan.
Jangan meneruskan berita itu. Tapi kita terus berita itu. Itu Deputi Kapolri itu korupsi yang paling terbesar dalam sejarah polisi. Waktu itu dalam jumlahnya. Gitu loh. Jadi yang mau saya gambarkan, kaya sebenarnya polisi ini dengan pengalaman-pengalaman. Kaya dengan ketokohan. Yeah. Yang positif ada namanya Hugeng, yang negatif ada Siswaji. Gitu loh, kaya. Nah, kenapa ini tidak dipakai? Kenapa tidak dioperasionalkan ini? Kenapa tidak dipakai karakternya Hugeng ini menjadi acuan? Daripada seperti yang saya katakan tadi, sikap attitude dia buangin aja dari jalannya. Kemudian punya sikap Kapolri pribadi, Kapolri ini Hugeng. Iya, iya. Tapi ini Bang ya, kita tuh kan sebenarnya kalau ngelihat dari Polsek lah Bang ya, Polsek, Polres, Polda, sampai Mabes Polri gitu Bang. Nggak susah untuk kita ngelihat foto Hugeng atau quotes Hugeng di kantor-kantor mereka Bang. Ya, ya. Patung-patung itu banyak banget Bang, di kantor-kantor mereka banyak banget. Ya. Apa perasaan mereka ketika ngelihat itu ya? Apa, oh ya udah Hugeng nih selesai gitu? Atau tergerak gitu ya? Saya pikir hanya simbolik aja, tergerak atau kemudian jadi hiasan kesejarahan. Abang masih mempercayai nggak bahwa hari ini masih ada orang kayak Hugeng Bang? Oh masih, aku percaya. Aku percaya masih. Cuma orang ini underdog, di bawah tidak mayoritas. Aku ada tahu beberapa polisi-polisi yang aku banggakan gitu loh. Yang punya karakter. Dan kalau kita misalnya sampaikan ada beberapa persoalan ke dia, tidak bicara uang, tidak bicara ini. Ada. Cuma itu yang saya katakan tadi, dari hiruk pikuk reformasi sekarang, kenapa angle ini tidak ada? Gitu loh. Moral. Iya, soal moral, integritas, terutama lo. Sama seperti kalau saya bergaul dengan sampai ke tingkat polsek. Mobil-mobil patroli polsek. Itu cerita ke saya, bagaimana uang bensin 200 itu diambil kapolseknya. Disuruh cari bensin sendiri. Oh iya? Iya, kasih petugas polsek ini pernah aku telepon waktu itu Makbul jadi Kapolda itu. Pak Makbul mau dengar cerita ini begini. Aku sambungkan. Aku kasih tahu. Wah itu keterlaluan Pak Panda kata dia kan. Bayangin kemana sih yang mobil patroli ini. Pertama gampang jadi rusak karena bensin kosong. Dia ada showroom di wilayah dia, disitulah dia nangkring. Atau ada pom bensin, disitulah dia di samping razia-razia untuk ambil duit gitu loh. Itu baru di level bawah loh. Itu terjadi. Ini bukan teori, ngomong sama aku. Jadi uang bensinnya diambil atasannya? Diambil atasannya. Potong aja. Dan suruh nyari sendiri? Nyari sendiri. Dan atasannya itu, dan kemudian cerita ini, aku telepon Makbul. Pak Makbul pandai nih, udah ada. Aku kasih masukan gini gitu. Iya itu yang receh-receh gitu berarti. Iya. Aku izin nanya Bang tadi, izin kembali ke Hugeng ya. Kan Bang Panda kan cukup dekat dengan Jenderal Hugeng. Iya. Menurut dari kacamata Bang Panda, bagaimana Jenderal Hugeng mendefinisikan institusi Polri ini Bang? Jadi gini, kalau saya lihat dia, saya juga pernah ke Bandung bersama dia, saya juga pernah ke Jawa Tengah, saya lihat ini, dia tidak lepas daripada kontrol dan pengawasan. Jadi dia juga mengawasi, dia juga mengkontrol berjalan nggak gitu tugas fungsi polisi yang sebenarnya. Di situ dia sensitif. Aktif di situ dia Bang? Aktif dia. Dan dia mobilitasnya tinggi. Gerakannya tinggi gitu loh. Dan dia ingin tahu apa yang terjadi gitu loh. Nah kemudian artinya dia tokoh yang disegani, dihormati, dan panutan dan teladan. Itu sendiri secara institusi Polri sudah banyak gunanya. Sudah ngerem. Sudah membuat waspada, sudah membuat hati-hati. Warning. Iya, sudah pengawasan internal tinggi gitu loh. Nah itu maka saya bilang tadi, para pemerakarsa yang akan bicara rapat khusus nanti mengenai tim reformasi dengan Prabowo segala macam, ada nggak dibicarakan mengenai karakter? Ada nggak dibahas nggak mengenai ini?
Iya. integritas budaya. kulturnya ada nggak itu? Itu poin utama menurut Bang. Itu poin utama, itu jangkar utama. Satu, kalau karena sudah terlanjur Prabowo ngomong bersih. Iya. Ini mesti dioperasionalkan. Mesti ada satu tim khusus, bukan soal percaya nggak percaya, yang memata-matai itu. Benar nggak ya bersih? Benar nggak di Dirpidum Polda Metro atau Pitsus atau apa permainan? Benar nggak di Kejaksaan Tinggi? Ini benar nggak ini? Benar nggak ini gitu loh. Mesti ada ngecek itu, bila intelijen, itulah Sandi Yuda. Iya. Intelijen. Kalau nggak jadi lip service, hanya apa macan ompong aja. Iya kan? Ada Bang, kayak Wasidik itu. Hah? Kayak Wasidik kan udah ada. Itu yang saya bilang berfungsi nggak? Wasidik itu ada 8 institusi Polri di situ. Bagian irwasnya, bagian hukumnya, bagian hebat itu institusi itu. Yang memeriksa betul-betul dilaksanakan atau tidak. Berjalan nggak itu dengan benar? Atau bukan jadi membelokkan? Gitu loh. Jadi ini sistem yang mau saya gambarkan ini sekarang sebenarnya perangkat sudah cukup, institusi sudah bagus, ya kan. Orang-orang yang dipersiapkan pun sebenarnya rekrutmen polisi sebenarnya itu sebenarnya cukup canggih, cukup apa juga. Gitu. Malah mereka yang bangga sekarang hampir semua Kapolda S2, ya kan, apalagi S3 gitu loh. Itu berlomba-lomba mereka itu punya titel dan ini. Nah implementasinya gimana? Nah ini yang maksud aku menjadi hal yang sangat penting sekali kalau mau ada reformasi mengenai Polri. Jadi abang pengen Pak Prabowo bentuk tim secara silent yang itu bukan dari anggota Polri, terserah Pak Prabowo lah orang kepercayaan untuk meneliti secara betul. Iya betul nggak itu? Bukan saja Polri-nya, kejaksaan. Jadi sekarang kan dia gini, supaya jangan tong kosong nyaring bunyinya. Bersihkan. Saya minta bersihkan. Bersih nggak? Ada gerakan kebersihan nggak? Kayaknya belum pernah aku dengar itu. Banyak bergaul aku dengan pihak kejaksaan kepolisian. Waduh Pak Panda, kita lagi ada pembersihan. Wah Pak Panda ini, kok kayaknya belum pernah dengar aku. Gitu loh. Janganlah omongannya Prabowo ini hanya jadi macan kertas. Dia secara diam dia sudah punya inisiatif. Ada udah biasa operasi Mawar, udah biasa operasi apa gitu loh. Apa sih sulitnya? Namanya aja udah Sandi Yuda. Yuda itu kan Yuda itu kan perang. Sandinya itu kan intelijennya. Iya. Bang, kalau misalkan tadi ngomong soal Hugeng, Bang. Mungkin kalau kita menangkap ruh yang tadi Abang ceritakan soal Hugeng yang menolak sound system, menolak apa barang-barang semua lah ya. Padahal orang ini nggak punya perkara sama sekali gitu kan ditolak sama Hugeng untuk menjaga diri, membentengi diri gitu Bang ya. Sehingga orang-orang yang jahat itu pasti nggak suka dengan Hugeng tuh. Kira-kira waktu itu begitulah situasinya. Sampai akhirnya Hugeng menyampaikan tuh setiap orang yang benci kepada Polri merupakan penjahat di Republik ini, kata Hugeng. Mungkin kalau kita tarik di masa itu, ya kejadian tuh. Karena orang pada nggak suka Hugeng karena Hugeng terlalu jujur, kira-kira begitulah. Nggak bisa disuap, nggak bisa apa gitu. Iya betul. Dalam konteks hari ini masih relevan nggak Bang kata-kata Hugeng ini Bang? Ya masih relevan lah. Siapa yang jahat? Ya kalau misalkan penjahatnya di dalam Bang? Ya relevan lah. Itu membuat supaya waspada, supaya betul-betul early warning, supaya betul-betul ini. Itu masih tetap relevan itu. Dan kemudian sebagai catatan sejarah, dia pun sebenarnya dicopot itu karena ada beberapa kasus yang ditangani dia, termasuk masalah mobil Robi Cahyadi, waktu itu penyeludupan, kemudian ada juga masalah yang sama bertepatan dicopotnya Jaksa Agung Sugiharto, ada penyeludupan berlian dari Hong Kong, yang kemudian ada kaitannya dengan Ibu Tin, yang kemudian ditangkap dan kemudian sepertinya Hugeng sama Sugiharto nggak peka bahwa ini ada kaitan dengan ibu. Jadi ada faktor-faktor X waktu itu. Sehingga Hugeng harus dicopot. Iya harus dicopot gitu loh. Jadi bukan karena kinerjanya atau kemudian menjadi apa, enggak. Kalau gitu. kita mengilhami tulisan yang tadi disampaikan Bang soal Hugeng, siapa yang benci Polri dia adalah penjahat gitu. Hari ini penyakit di Polri itu ada di luar apa di dalam Bang? Kalau saya lebih terus terang aja, kalau sejauh pengamatan di dalam. Di dalam. Di dalam.
Kenapa saya berani mengatakan di dalam? Karena lebih mereka, karena apa? Sampai sekarang masih kedengaran, sampai sekarang belum bersih bagaimana permainan-permainan menangani perkara. Baik di pidana mau di perdata maupun masih belum. Dan kemudian refleksinya itu kelihatan aja, bahasa tingkat kombes, bahasa KPPP, jam tangannya, mobilnya. Itu udah menggurita ya Bang? Iya. Penyakit permainan perkara di dalam itu udah menggurita. Oh iya, menggurita. Jadi ini maka saya bilang tadi soal trusty, kepercayaan, integritas. Ini hal yang betul-betul ditempa dan langkah. Kalau mau sukses Prabowo, sampai sejauh mana bisa betul-betul diciptakan mereka yang punya integritas tinggi, mereka yang jujur, mereka yang mau. Dan ada lagi yang lebih sisa, malu, budaya malu. Udah hilang ya. Ini udah miskin kita, budaya malu, muka tembok, nggak ada malah bangga, anaknya bangga, istrinya bangga, nggak ada protes di rapat internal di keluarga. Pak, mobil ini dari mana Pak? Kok Bapak terima ini Pak? Atau dari istrinya, Pak kenapa ini? Kayaknya belum pernah dengar cerita itu. Iya. Sampai ribut satu suami istri gara-gara tak setuju suaminya di ini. Hampir nggak pernah itu. Iya. Jadi kembali lagi, apapun reformasi yang dilakukan oleh timnya Prabowo, yang sekarang juga yang ada sebelumnya dibikin oleh Sigit, tim reformasi, kalau tidak masalah menyangkut mendasar dulu integritas, karakter, budaya malu, kalau nggak ini di engineering, nggak ada guna. Menurut Abang yang sekarang bagaimana ngelihatnya? Ada reformasi dari Kapolri, ada tim bentukan juga dari Presiden. Itu semata-mata soal teknis, tapi tidak esensial, tidak mendasar, yang bernyawa gitu loh. Yang bernyawa apa? Yaitu karakter, integritas, moralnya gitu loh. Itu seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana seorang Kapolsek di internalnya dia dipotongin uang bensin anak buahnya, moral di mana lagi tuh? Yeah. Belum lagi di tingkat Polda. Yeah. Nah, begini Bang, izin. Abang kan berpengalaman dulu DPR. Komisi 2. Komisi 3. Komisi 3 untuk agenda fit and proper test. Iya. Kapolri. Iya. Kita konteks moral. Dalam pengalaman Abang selama ini, pernah nggak Abang atau dengan teman-teman Abang di DPR sampai sekarang coba mendorong seorang tokoh polisi yang kiranya menjadi sosok penerus Sugeng, tapi dengan sistem yang tanda kutip bobrok, akhirnya Abang juga lepas? Pernah ada sejarah? Sebenarnya ada waktu Sutanto, dia dulu kepala BNN, Sutanto. Dia juga sebelumnya Kapolda di Sumatera Utara yang menghajar Raja Judi. Yang betul-betul istilahnya Gedung Putih, markasnya Raja Judi itu. Dihabisin sama siapa? Sutanto. Diserbu sama Sutanto. Yang selama ini berapa Kapolda nggak berhasil. Itu betul. Dan Sutanto juga orangnya sederhana, tegas, ya. Dan selama dia di Sumatera Utara betul-betul legendaris. Sampai sekarang Sutanto masih diingat gitu loh. Oke, dan pernah menjadi Kapolri juga, cuman nggak lama kan Bang? Iya. Ada cerita apa di balik itu Bang? Harusnya kan itu Ya, panjang. Ya sayang, dia nggak begitu lama. Dan kemudian pernah juga dia cerita ke saya, agak tersinggung juga dia waktu dia dicopot dari Kapolri itu, menjadi kepala BIN. Itu Mas Panda biar tahu, itu melalui telepon ke saya gitu loh. Siapa yang ngomong? Si Sutanto bukan dipanggil dia ke istana atau ke Cikeas gitu ya, pakai telepon gitu loh. Oleh Presiden? Bahwa dia diganti gitu loh. Nggak kembali lagi ke tadi, Sutanto itu sebenarnya bisa menjadi simbol carrier, ada Kapolri yang jadi teladan. Nah, artinya dari rentetan peristiwa ketokohan Sugeng ada calon penerus yang menurut Abang layak. Yaitu Pak Sutanto. Iya. Tapi sejarahnya tidak lama juga menjadi Kapolri.
Ya makanya, Artinya ada tekanan kekuasaan. iya itu maka saya katakan tadi, ini kan semua satu korban daripada satu proses. Iya. Kalau konsekuen dan konsisten membuat Hugeng jadi jangkar, nggak terjadi yang soal-soal begitu. Jadikanlah Hugeng jadi jangkar. Sampai sekarang juga belum terlambat. Apa itu moral? Apa itu budaya malu? Apa itu integritas? Harus masuk kurikulum ini. Nah sekarang bagaimana seorang siswa di Akademi Kepolisian, dia dengar bapak ibunya bertengkar, 100 juta, 200 juta harus keluar biar dia gol. Gimana itu? Secara kejiwaan dia menyelesaikan PTIK-nya, Akademi Kepolisiannya. Dan ini bukan dongeng, ini true story. Banyak terjadi. Orang mau jadi polisi harus bayar polisi. Harus bayar. Dan anaknya ada di situ dengar. Karena bersaing gitu loh. Jadi malah aku diajari mereka ini teori di botol ada air, di atas itu ada kayak bibit-bibit jagung yang terapung, dikocok, kemudian cabut, itulah nasibnya masuk apa enggak. Kayak gitu. Karena yang dibutuhkan 100. Yang terapung ini 200 untuk mencapai itu diceritakan ke saya. Random aja. Ya Pak Pandai yang penting dia masuk dulu biar terapung. Kalau terapung nama dia muncul, baru nanti gampang mengapakan gitu loh. Sampai ke situ. Dan kemudian itu yang saya katakan tadi, bagaimana secara psikologis dalam career dia nanti tamat itu, dia dengan background disuap dulu. Padahal sebenarnya anaknya pintar, Nah, itu. anaknya jago sebenarnya. Oke. Tapi kalau karena persaingan yang begitu banyak dan kemudian dikomersilkan dengan ini, itu. Iya. Jadi terlanjut juga dengan sistem berarti. enggak, jadi kembali lagi tadi reformasi Polri, walaupun soal moral, integritas dan ini, tapi ini menyelusup juga kepada jati diri daripada Polri itu sendiri ke depannya. Baru mereka, jadi saya khawatir dibikin ini tim rapat berjam-jam berhari-hari, dibikin tim reformasi Polri, tidak menyentuh ini yang mendasar. Moral. Iya, itu yang mendasar. Apalagi mau bicara Pancasila, apalagi mau bicara sumpah jabatan. Iya kan? Aja udah pakai ratusan juta bang. Loh enggak, itu yang saya bilang tadi. Ada yang bisa jadi lip service, ada yang menjadi hanya gimmick, hanya itu. Itu maka itu saya jadi ingat tuh si Salim Said bilang, ya Indonesia ini nggak ada yang ditakuti, ya Tuhan pun dikibulin sumpah jabatan ini Tuhan kan. pun ditipu. Tuhan pun ditipu gitu loh. Iya. Korea Selatan takut sama Korea Utara, Singapura takut karena dia di Lautan Melayu. Kemudian tapi Indonesia nggak ada yang takuti. Ya, Tuhan pun ditipu. Reformasi kosmetik doang bang. Ya. Iya. Kalau saya mikir ini bang, setiap polisi itu dia kreatif, setiap polisi itu punya kapasitas lah bang. Tapi tidak setiap polisi akhirnya bisa jadi Kapolri. Kan di situ tuh bang ya. Iya. Orang yang jadi Kapolri itu kan hanya 1-2 orang bang, nggak bisa semua orang jadi Kapolri itu. Tapi anehnya bang, dari mulai setelah Hugeng sampai hari ini, kok nggak ada orang nggak mau jadi Hugeng gitu loh. Padahal jadi legenda ini kan luar biasa bang. Nggak, dia menjadi Hugeng itu bukan by design, itu lahir sendiri dengan perjalanan karir dia. Betul. Hugeng itu memang udah punya sifat karakter yang dia tidak mau disogok, udah punya sikap dia. Iya. Nggak mau dia godain dengan materi. Iya. Iya kan? Nggak mau tergoda karena jabatannya top Kapolri kemudian ini. Itu udah sifat. Di sekarang nggak bisa kayak gitu kan bang? Hah? Apa? Daerah sekarang udah nggak bisa lagi proses seperti ini. Murni naik. Betul murni. Tidak, tetapi ada satu sistem bisa menciptakan orang-orang jadi baik. Ada. Bisa. Apa itu? Ada mekanisme kontrol. Ada reward, kepenghargaan kepada orang yang berprestasi. Ada rasa keadilan, dapat kedudukan jabatan yang memang sudah bagian dia, giliran dia. Ada tidak dalam ketidakadilan, ada terbentuk dia. Iya.
terbentuk. Saya sendiri terus terang masih banyak aku kenal polisi-polisi yang baik-baik. Yang punya ini. Ada juga yang kemudian yang juga bisa frustrasi. Dalam arti kata dia malah tercecer karena dia jujur, karena dia lugu, karena dia polos. Pasti gitu loh. Iya. Iya. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini nggak bisa terjadi. Nggak boleh terjadi. Kemudian klik-klikan, nggak bisa. Angkatan 71, angkatan 72, angkatan 7 ini nggak ada. Itu dibilang saya tadi nggak semua polisi bisa jadi Kapolri ya karena ada. Iya, Proses jadi angkatan itu yang saya katakan tadi sebenarnya yang paling menarik, yang paling digarisbawahi, yang paling utama dalam reformasi Polri ini masalah moral, masalah integritas, masalah karakter, masalah malu apa tidak. Sekarang sudah miskin budaya malu, sudah miskin. Iya. Gak malu lagi muka tembok. Gitu loh. Tapi gak bisa kita abaikan polisi-polisi yang dedikasi juga banyak. Mereka juga serikuh juga. Ya kasihan juga mereka. Dia berbuat baik, dia ketimpa kena apa juga. Air susu sebelanga. Nilai titik pusat susu sebelah. Iya, nilai. Banyak di daerah polisi yang bangun sekolah juga. Oh, banyak waktunya. Banyak itu yang memberikan. Iya. Dan sebagaimana dia punya ini melihat internal personal kok nggak ditindak, kok malah dipromosikan, kok malah jadi komandan, kenapa jadi ini? Kalau mau diadukan, dia dikeluarin, mau dimutasi. Loh, maka itu ini harus diciptakan berubah ini suasana ini. Abang tapi kan menilai dan meyakini bahwa ini pekerjaan berat, Bang. Kerjaan berat. Iya kan? Enggak. Oh ya reformasi Polri kita ganti ini. Enggak nyebat situ kan. Enggak. Ini kayak kita kayak mendukung maaf sapu bersih polisi, Bang. Apa ya? Sapu bersih yang borok-borok ini. Ya harus. Karena udah menggurita banget. Harus nggak ada kompromi. Siapa cuma punya nyali nggak, punya keberanian nggak? Siapa? Lah siapa muncul sendiri itu nanti. Kalau saya yakin muncul sendiri. Bukan Prabowo, maksudnya punya nyali. Apa ya? Bukan Prabowo-nya, maksudnya di kalangan polisi ini, jenderal-jenderal polisi ini, siapa yang punya karakter, siapa yang punya ini, gitu loh. Iya. Bang, saya mau konfirmasi Bang, bener nggak Abang kan udah lama bergaul dengan polisi, bergaul dengan konglomerat, bergaul dengan politisi Bang. Abang udah lama tuh semenjak Abang bahkan jadi wartawan. Bener nggak Bang, anggapan orang yang mengatakan bahwa setiap kali ada akademi militer, akademi kepolisian, itu konglomerat tuh ngecip uang untuk akhirnya ini kawan ini harus lulus, kawan ini harus lulus, sehingga kalaupun jadi jenderal dia bisa jadi backingan si konglomeratnya Bang. Merawat dari mulai dia akpol, akmil gitu. Bener nggak tuh anggapan itu? Aku antara setengah dengar, setengah tidak. Artinya pernah aku dengar dulu ada konglomerat yang membiayai sekolah dan segala macam. Raja judi yang di Medan juga begitu. Dibiayai masuk akademi, dibiayai ini gitu. Itu ada model itu ada. Cuma artinya bukan saja susah dibuktikan, tapi itu menjadi bahan pembicaraan. Ada sejumlah orang dibiayai, disekolahkan lah. Iya. Disekolahkan. Itu ada. Iya katanya disekolahkan sampai akhirnya bisa jadi jenderal lah. Iya bisa. Pokoknya ditenteng terus lah mereka. Itu kalau itu terjadi kan kacau banget. Iya. Negara kita Bang. Bukan soal kacau banget negara kita. Maksud aku tidak susah mengidentify yang begitu-begitu. Yang begini-beginian, yang kebrengsekan itu tidak susah. Cuma mau nggak membersihkan, mau nggak menertibkan itu. Nah itu yang saya kata tadi operasi Sandi Yuda, operasi intelijen yang dikerahkan oleh Prabowo. Benar nggak ucapan dia itu bersih? Ada nggak pembersihan? Kayaknya sampai sekarang belum pernah aku dengar. Saya termasuk orang yang dekat dengan media, dengan ini. Lagi pembersihan di Jakarta Utara. Polresnya begini. Lagi pembersihan di Palembang. Wah di sana Sumatera Utara pembersihan. Ada nggak cerita itu? Berarti kalau abang masih di level mau atau enggak gitu si Prabowo-nya gitu ya? Iya. Bukan berani dan nggak berani. Apa ya? Bukan. Menurut abang Prabowo berani nggak?
Kalau saya pikir dia sudah harus lewatin, itu bukan soal berani nggak berani. Mau atau tidak? Mau apa tidak, itu aja. Ya kan kayak misalkan istilah parcok ini kan keluar juga bukan kemarin sore, Bang. Istilah parcok ini kan muncul juga karena dianggap banyak membantu pemenangan Prabowo Gibran. Jadi gitu. gini ya, kita ada starting kita apa dulu, termasuk soal parcok dan segala macam tadi. Ada indikasi-indikasi, ada petunjuk-petunjuk, kemudian parcok. Iya. Gitu loh. Jadi ketidaktegasan daripada sama itu sekarang fufu-fafa dibiarkan. Iya. Ini akan menjadi bola liar. Iya. Gitu loh. Iya. Dia harus diapakan ini, benar nggak? Ijazah ini juga harus dipertegas. Bukan akan menjadi, Bang, sudah menjadi bola liar. Loh, kalau saya misalnya institusi polisi, beresin ini. Kau Kapolda Metro, kau beresin ini dulu. Siapa itu si Roy segala macam itu? Apa fitnah atau tidak mereka itu? Ini enggak. Iya. Dibiarin mengambang, dibiarin begitu, jadi liar. Iya. Ya kan? Demikian juga kasus-kasus lain. Banyak, Bang, peristiwa-peristiwa. Masa kita nggak bisa mengambil peristiwa Kapolri hari ini ya? Kita nggak bisa mengambil peristiwa dari Sambo. Kita nggak bisa mengambil peristiwa dari Teddy Minahasa. Kita nggak bisa mengambil peristiwa dari Undang-Undang RKUHP. Demo masyarakat di mana-mana. Sampai Agustus kemarin itu. Dan Kapolri ya Pak Sigit gitu. Apa ketakutan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi untuk mengganti kawan ini gitu? Jadi bukan tugas yang mudah itu dalam arti salah satunya juga mengganti Kapolri hari ini, Bang. Aku tambahkan, malah sekarang jadi ada perdebatan keluar lagi per Kapolri nomor 4 2025 yang kesannya kepolisian malah lebih membentengi diri mereka sendiri. Andai kata nanti next time institusi Polri ada menerima ancaman dari warga Jadi sipil. dari seorang yang saya tahu sangat dekat dengan Prabowo dan dipercaya oleh Prabowo menceritakan ke saya bahwa Sigit ini akan jadi Kapolri sampai akhir masa jabatannya. 2 tahun lagi dong, Bang. 2 tahun lagi dong. Bukan yang ini, yang akhir jabatan yang diangkat Oktober yang lalu itu dia. Ya kan, itu satu. Nah kemudian siapa nama Kapolri? Waktu itu sudah terlanjur sampai ke akhir masa jabatan itu yang namanya Sigit. Gitu loh. Ini akhir masa jabatan Pak Prabowo atau akhir masa jabatan Pak Sigit? Jabatan Sigit. Saya tanya siapa, gitu loh. Siapa besok lusa ini siapa? Gue bilang ini cerita 2 bulan yang lalu. Ini siapa? Masih Sigit sampai akhir masa jabatannya. Itu yang dari mulut Prabowo yang sudah disampaikan ke Sigit. Kata temanku ini. Teman dekat, Bang. Teman dekat, sangat dekat. Dengan Prabowo ini sangat dekat, sangat dipercaya Prabowo. Gitu loh. Jadi dia bilang, Mas Panda, Pak Prabowo udah ngomong ke yang bersangkutan. ke Pak Sigit ini. Sigit. Bahwa dia sampai akhir masa jabatannya, yaitu Oktober 2025 ini. Enggak, kalau masa jabatan Pak Sigit masih Nah ini multitafsir. tahun depan ini, Bang. Iya, sampai kapan itu gitu loh. Bisa dihitung dari mulai tahun yang lalu dia dilantik, atau dihitung dari sebelumnya, dihitung dari mana. Tapi yang jelas Pak Prabowo sudah berbicara ke Kapolri bahwa akan menjabat sampai akhir jabatannya. Iya. Itu udah underline tuh. Itulah yang harus ditafsirkan tuh ya. Underline tuh ya. Artinya salah satu poin tuntutan rakyat ya, balik lagi reformasi Polri juga ada untuk mengganti Kapolri karena ada trust isu. Dengan cerita Bang ini bisa kita tangkap kesimpulan gugur ya, Bang. Ya, maka itu saya kembali ke tadi ya, sebenarnya bukan soal berani atau tidak berani. Ini kan sebenarnya satu hal yang sangat sederhana, yang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang presiden terhadap pembantu-pembantunya. Jadi kalau dia terrefleksi keraguan, ketidaktegasan, multitafsir. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Ya kan, multitafsir. Betul. Dan terbuka ruang untuk diperdebatkan, gitu loh. Jadi sebenarnya ya udah sama dengan menteri-menteri yang kemudian masuk, siapa itu, Ebenezer segala macam. Ya kan, dari awal tegas. Udah, nggak digoreng-goreng dulu, diapa dulu, sama dengan ini, jadi gitu loh.
Jadi di situ kelihatan leadershipnya, ketegasan keapaan dia itu. Tapi elit-elit ini memang paling demen bikin kita rakyat bingung sih bang. Apa? Elit-elit ini paling demen memang bikin kita rakyat di bawah ini bingung gitu. Siapa? Para penguasa-penguasa ini memang, pemerintah juga menteri-menteri ini kayaknya paling demen bikin kita itu ngelempar isu itu digantung-gantung gitu bang. Iya. Ya, ya orang baru sekolah gimana ya? Saya ya satu, ya ada yang terkejut badannya kan. Bisa nyakur jadi menteri gitu kan. Iya kan? Ya kan banyak juga yang kaget-kaget kita, ya kan? Andai kata bang, Jenderal Hugeng masih hidup, ngajak abang ngopi. Apa yang kira-kira diucapkan Jenderal Hugeng polisi sekarang? Kepolisian hari ini. Jenderal Hugeng pernah ngomong jancung nggak sih bang? Jancung gitu pernah aja bang. Oh dia kalau ngomong dia nggak apa, urakan dia Banyumas. Dia kan orang Banyumas, caplos. Cuma kurang etis aja yang dia suka ngomongin apa gitu. Iya termasuk Pak. Kira-kira kalau beliau hidup, lagi ada momen sama abang ngopi, kira-kira ngomongin kepolisian hari ini, kira-kira apa yang dicapin Jenderal Hugeng ya Pak? Kalau saya pasti dia kecewa dengan kecintaan dia kepada kepolisian itu yang kutangkap. Pasti dia kecewa dan kemudian dia yakin dia masih bisa tetap berharap karena dia orangnya orang optimis gitu loh. Hugeng ini orang yang optimis karakternya. Dia tidak merasa ini diperlakukan waktu dia diberhentikan dari sebagai waktu itu di Medan jabatan tertinggi dia setingkat kepala resersel. Baik. Bukan Kapolres, bukan Kapolda. Yeah. Kemudian dia ditempatkan di bagian iuran negara, di bagian apa dia lakonin aja. Kemudian baru diangkat lagi dia jadi Kapolri gitu loh. Iya. Jadi kalau ya pasti. Iya. Lihat kepolisian hari. Satu dan kemudian juga itu yang saya bilang tadi yang perlulah dipakai dia jadi hari tauladan. Dialah jangkar daripada kalau mau bikin reformasi moral, integritas di polisi dan itu sangat dibutuhkan. Dan abang nggak ngawang-ngawang ya, ada Hugeng gitu orang contoh ya. Iya, kita nggak ngarang-ngarang. Di mana Panda ada polisi? Dari mana kau tahu si Hugeng begitu? Ini bukti ada, fakta ada, gitu loh. Iya. Nah sekarang tinggal bersama Prabowo mau niru dia nggak? Mau nyontoh dia nggak? Mau pakai dia jadi teladan dari reformasi ini nggak? Menurut gitu abang? Loh. Seharusnya Prabowo mesti melakukan itu. Nggak ada diskusi lagi. Bang Mares berapa kali bilang ke kita harus mau, dipaksa mau. Iya, dan ini bukan berteori atau berilusi atau kemudian mengharapkan di awang-awang. Enggak, ada konkret Hugeng, ada tindakannya dicatat oleh sejarah, ada sikapnya. Kenapa enggak ini kita tarik? Kenapa karakter ini enggak kita bedah? Kenapa enggak ini kita tiru? Ada pembahasan di PT IKA, ada pembahasan di Sesko, ada leadership, ada ini. Kenapa? Nah saya takutnya satu situasi orang yang banyak berbuat salah malah itu yang naik pangkat. Itu yang mendapat menjadi tangan emas. Orang yang sebenarnya udah melakukan tindakan-tindakan yang bersalah, tapi karena dia dekat ini. Saya teringat dulu omongan Tito itu waktu masih Kapolda. Yeah. Dia salah satu direkturnya dia mau tegur, dia mau tindak. Ditegur dia dari Mabes Polri. Backingnya. Dia cerita sama aku Tito. Wah Pak Panda, ternyata dia punya ini di Jakarta, di pusat. Hal yang serupa juga diakui oleh Kapolda Jawa Timur. Dia mau minta si A, si B jadi pembantu dia baru jadi Kapolda di Jawa Timur, gak bisa. Ada lagi lapisan tersendiri di Mabes Polri ini yang masih cengkeram ke Polda-Polda. Berarti nggak merdeka tuh Bang ya? Loh bukan nggak merdeka lagi, diatur.
Sudah sindikat. Orangnya dia. Di Sumatera Utara aku punya orang. Di Jawa Tengah aku punya orang. Dia itu aja. Ini tokoh yang ini. Selimut-selimut persindikatan ini. Oh. Jadi, Sampai kapan tapi Bang? hah? Sampai kapan ini akan terus terjadi kan? Iya. Ya kalau dari kita kuncinya sampai kapan Prabowo mau meniru Hugeng. Menjadi suri teladan. Menjadi apa roadmap-nya. Iya. Saudara bapaknya ya. Iya, roadmap-nya. Iya. Dan Hugeng ini CS bapaknya. Iya, iya. CS bapaknya. Iya, iya. Ini poin juga ini. Loh, iya. Loh, saya masih teringat Tante Mary sampai sekarang masih hidup. Udah 90 sekian tahun. Dia cerita bagaimana bapaknya Prabowo datang ke Jalan Madura, rumahnya Hugeng. Hugeng berharap bahwa dia akan jadi saksi kawin Prabowo. Dia menjadi saksinya gitu loh. Tak tahu si Profesor Sumitro datang nyampaikan ke Hugeng pesan dari presiden, dia nggak boleh datang. Nangis-nangisan lah mereka kayak anak kecil, kata Tante Mary sama saya. Peluk-pelukan mereka dua. Gitu loh, bagaimana hubungan emosional bapaknya Prabowo Dengan Hugeng ya. dengan Hugeng. Bagaimana kakeknya Prabowo dengan ini. Saya ini mereka ini. Gitu loh. Cerita Pak Hugeng. Jadi malah aku dikasih lukisan bapaknya lagi. Dia lukis bapaknya dikasih ke saya. Lukisan. Dan artinya bagaimana hubungan itu. Nah sekarang secara emosional, kalau mau secara kedekatan, dia Prabowo bangga dong kalau dia tiru Hugeng. Harusnya lebih dari berani, lebih dari mau. Oh iya dong. Oh, apalagi ini CS bapak gua. Gitu loh. Kalau mau bicara dari segi geng komplotan segala macam. Wah ini sohib sama bapakku nih. Iya. Paling apa ini sama bapakku gitu loh. Jadi pembersihan Polri dan perubahan Polri ini, abang dari tadi menitik beratkannya ke Pak Prabowo-nya, bukan ke Sigitnya ya? Bukan ke Kapolrinya ya? Sebenarnya Sigit terlampau dibesar-besarin. Di pimpong, kasihan aku lihat dia itu, terus terang aja. Dia kayak dibikin main-mainan gitu loh. Itu maka aku bilang tadi, kalau aku seperti Sigit atau orang punya mundur, aku minta mundur. Itu yang saya bilang tadi, budaya malu nggak ada, tipis gitu loh. Iya. Pak, daripada saya jadi beban permasalahan, saya jadi ini dan juga sudah waktunya sudah cukup dan memudahkan Bapak nih. Ya sama dengan konyolnya seperti Erick Thohir, ya kan? Dia kan harus hormati Prabowo supaya lebih lega Prabowo mengatur BUMN. Mundur dia. Bukan jadi menteri olahraga. Lo enggak kayak gini, ini karakter. Iya. Tapi karena begitu bergaul dengan kekuasaan, mabuk dengan kekuasaan, nikmat juga mobil weng itu. Lupa. Udah pakai ajudan. Dan juga ajudan-ajudan ini sudah dipakai oleh pejabat-pejabat tertentu menjadi tingkat kemewahan. Itu yang terjadi pada Sambo. Ajudannya 5. Yang bersihkan handphonenya ada, yang bersihkan sepatunya ada, yang bersihkan melayani istrinya ada, dan segala macam. Itu pun sebenarnya kalau Sigit sensitif, dia sudah tegur itu. Waktu itu ya? Waktu itu. Nggak ada, dibiarinya. Pencegahan. Dia. Daripada bikin malu polisi. Saya nggak yakin tuh orang tua ajudan Pak Sambo waktu itu juga terima bahwa anaknya itu jadi begitu gitu bang. Iya Sekolah itu. tinggi-tinggi ya. Ya itu yang saya bilang tadi. Iya sekolah tinggi-tinggi ngelap sepatu. Iya. Sekolah Kan tinggi. kemauan kawan-kawan ini jadi polisi kan bukan untuk itu sebenarnya kan bang ya? Loh ya bukan dong. Untuk keamanan, kenyamanan gitu Iya. ya. Demi rakyat. Jadi kembali lagi ke tadi reformasi Polri dan segala macam. Kalau saya optimis, saya yakin kalau Prabowo mengambil Hugeng jadi acuan. Iya. Oke, ku tambahkan bang. Indikator keberhasilan yang abang bilang ini apa? Oh banyak kali indikator keberhasilan. Indikatornya rakyat aja. Di Bandung ngomong, di Medan ngomong, di Palembang, di Gorontalo. Iya. Wah hebat sekarang polisi. Ada yang mau terima uang. Wah nangani perkara cepat sekali. Iya. Malah kita, ada nggak cerita itu? Itu aja, nggak usah berteori-teori pakai ahli psikologi atau ahli edukasi, ahli apa, itu aja ukurannya. Iya. Ada nggak di Gorontalo? Penduduk ada nggak di Banda Aceh?
Wah gila, udahlah jangan campur-campur dengan polisi kalian lah. Kalau polisi kami di Aceh ini, kalau polisi kami di Gorontalo ini, betul-betul nolong rakyat, betul-betul ini gitu. Malah bangga membentengi. Oh iya dong. Jangan ganggu polisi kami. Jadi Baik. gampang indikatornya. Oh, berhasil apa enggak gampang. Demikian juga sebaliknya. Bersih. Apanya dibersihin? Bos. Ya. Masih begitu bos. Masih ini. Bersih. Saya minta bersih. Bersih apa bos? Ini udah panggilan ketiga nih ke Polda. Belum selesai karena minta 100 juta. Ya, jadi nggak bisa selesai. Itu fakta di lapangan begitu ya? Loh fakta di lapangan. Miris. Loh itu maksud aku. Jadi rakyat ini pun sudah tahu, rakyat ini pun sudah kritis. Rakyat ini pun nggak gampang dibodoh-bodoh. Informasi yang paling akurat itu tadi. Dipuji rakyat, betul di ini. Bukan diteriak-teriakin bayar. Gitu loh. Itu indikatornya, itu tolok ukurnya. Gila, saudara gue di Palembang cerita polisi di sana. Wah, bukan main. Kenapa ya ada perkara begini, polisi yang bantu. Polisinya ini, waduh. Lain sekarang polisi sekarang. Ada nggak cerita itu? Itu yang harus diciptakan Prabowo. Gitu loh. Kalau tidak dia hanya retorika. Gitu loh. Iya dong. Kebalikannya Bang. Andai kata salah satu lembaga penegak hukum kita ini semakin down, semakin degradasi, semakin buruk. Kemungkinan terburuknya apa yang terjadi sih Bang? Buat negeri ini? Ya kalau dibiarin aja nih masalah-masalah begini. Ya gampang lah ambruk. Indikatornya lagi. Intervensi asing mudah lah. Gampang lah ambruk dipecah belah kita. Dan yang terus terang aja, harga negara kesatuan kita ini mahalnya bukan main loh. Terlalu mahal malah Bang. Kalau kau datang ke Kalibata, Taman Kalibata, 4 deret, 5 deret daripada pintu masuk itu semua korban yang meninggal pada waktu DITI di Jawa Barat. Dalam rangka negara kesatuan. Iya. Nggak main-main. Gedung DPRD, anggota DPRD yang di Kalibata, itu tempat rakyat dari sana mengungsi dulu dari Jawa Barat itu. Mengungsi itu dari Sukabumi, dari Sumedang, dari apa, mengungsi. Karena perpecahan Indonesia. Belum lagi Ferrari Permesta. Belum lagi G30S. Tercabik-cabik ini. Bisa nyatu. Mereka sebenarnya harus melihat ini sebagai modal yang begitu besar untuk mereka bersikap, mereka perbaiki. Itu yang gue bilang Bang. Gitu loh. Ini moral integritas, Ini, mesti paham sejarah iya, juga. ini ngeri nih, mahal ini. Gitu loh. Apalagi Prabowo dari pasukan khusus. Dia tahu betul bagaimana kesatuan Republik Indonesia ini dijaga. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai ke Papua. Gimana? Upaya-upaya perpecahan. Iya. Mahal ini. Bayangkan berapa banyak negara yang cemburu ke kita. Berapa negara ini sekarang ini. Kalau di Eropa udah 8-7 negara ini. Swiss, Denmark. Berapa negara-negara. Kita satu negara. Gitu loh. Ya. Dan berbagai macam suku yang akur. Lu bisa bayangkan. Gue orang Batak. Gue bisa tinggal aman tentram di Madura. Iya. Orang Madura datang ke tempat aman tentram, gitu loh. Dia sekarang di tempat kelahiranku, dia bikin masjid di situ, aman tentram dia, gitu loh. Itu ngeri, bukan main dahsyatnya Kebhinneka Tunggal Ika kita ini, dahsyatnya Pancasila kita ini. Nah kalau ini masih kita sia-siakan, kita abaikan, wah ngeri. Negara ini akan rapuh, gampang dipecah belah. Kemudian gampang intervensi dari asing. Harta-harta kita yang pasal 33 sampai sekarang belum beres. Kekayaan bumi dan langit ini dikuasai ini tidak benar. Masih banyak PR. Gitu loh. Dan ini jadi bom waktu Bang ya. Iya, bom waktu. Maka itu kalaupun kita kasih masukan, kita tidak berteori-teori. Iya, tidak berandai-andai, tidak berilusi. Hugeng bikin contoh.
Yang ngeri kan kalau nggak ada contoh. Berteori-teori. Ini ada contoh. Begitu hari pelantikan dia ambil kertas. Hugang pribadi, Hugang Kapolri. Ingat sumpah jabatanmu, ingat inimu. Langsung punya sikap. Gitu loh. Dan polisi-polisi kita mesti memaknai betul cerita sejarah yang abang ceritakan tadi soal upaya-upaya perpecahan yang udah pernah dialami bangsa kita, Bang ya. Oh Salah iya, satu penguat buat menjaga moral dan integritas. Oh iya, mahal itu. Mahal itu. Bang. Dan kita sekarang nikmati. Gitu. Loh, kita nikmati. Nikmati sekarang. Aku ketemu sama orang Sunda nggak ada barrier psikologis aku. Aku ketemu sama orang Aceh nggak ada. Rasa kekeluargaanku tinggi, ketemu aku orang Sulawesi, orang Makassar itu. Nggak ada apa semacam satu apa itu konflik-konflik ini. Wah, dahsyat. Kesatuan Republik ini dahsyat. Ya. Dan disitulah apa itu Sri Mulat budaya mempunyai peran penting. Di situ juga seperti Iwan Fals, kemudian juga bagaimana apa itu Radio Prambors. Mereka mencairkan semua itu antar suku jadi netral. Dicanda-candai Batak, dicanda-candain Madura, dan segala. Blend semua. Iya, wah itu besar sekali itu. Besar sekali. Misi-misi perjuangan mereka juga tuh. Loh, saya masuk 63, 64 masih konflik antar suku di Jakarta. Masih saling bunuh. Gua ingat tuh kemana-mana saya bawa pisau. Anak Medan konsolidasi perlu ini. Karena masih sensitif antar suku. Setelah di atas 67, 68 tahun 70-an, itu semua tidak ada lagi konflik antar suku. Iya. Bang, kembali ke polisi, Bang. Sampai kapan lah Abang akan mengkritisi Polri ini, Bang? Dan sampai kapan juga Abang bertahan ngomongin ada sosok seperti Hugeng gitu loh? Saya terus terang di kandung badan apa itu pepatah yang hayat di kandung badan. Iya. Dan kemudian masih bisa ngomong, saya tidak bosan-bosannya karena ini kekayaan yang paling mahal untuk studi kasus. Kalau di university, di perguruan tinggi, menganalisa satu kasus, memecahkan satu kasus, mengatakan Hugeng ini jangkar yang sangat mahal. Story yang sangat mahal, karakter yang sangat mahal. Acuan yang sangat menarik dan acuan yang betul-betul intelek gitu loh. Monumental. Itu aja. Iya. Meskipun Abang sendiri juga mengalami proses di mana polisi itu sendiri nggak mau jadi Hugeng, Bang. Loh, itu yang kita perjuangkan, kita mengingatkan bahwa itu tidak semua. Ada, kebetulan itu yang saya pernah cerita, ada seorang teman aku, Pan, jangan kampanye Hugeng nama kita gitu. Loh, kenapa? Ya itu kan sama dengan kita bikin polisi miskin gitu ya. Loh, apa maksudmu? Ya mana bisa lagi kita? Ya miskin lah, kata dia. Bayang itu. Omongan dia ke saya itu. Sekarang friendku ini udah jadi brigjen sekarang. Jenderal dia sekarang. Dia ngomong, aku terkejut kok diinterpretasikan soal jadi kaya miskin. Gitu loh. Miskin karena dia gak bisa meras lagi. Dia gak bisa terima suap lagi. Miskin gak bisa ngobjek lagi. Miskin itu di otak komputer gua. Gitu loh. Iya. Terganggu kekayaan dia. Dari mana kekayaan itu? Dari manipulasi. Dari sogok. Dari ini gitu loh. Iya, artinya kan berarti podcast kita selama ini mengkritis tentang polisi, banyak juga polisi yang terganggu kan. Kira-kira begitu. Oh, iya itu. Aku kaget itu. Dan apalagi nanti dia dengar podcast kita ini. Gila. Harusnya bukan terganggu ya. Harusnya sadar terganggu dong. Iya dong. Harusnya terbangun kesadaran itu. Iya. Kalau yang justru terganggu itu yang bahaya. Aturan yang terganggu adalah penjahat-penjahat, Bang. Ya kan, orang-orang penjahat lah gitu. Iya. Ini polisi yang terganggu itu kan di mana dia tuh mengekspresikan bahwa dia tuh keganggu tuh. Udah lah enggak usah ngomongin tentang Hugeng terus, miskin terus semua nanti kan. Itu terganggu tuh, Bang. Iya. Yang aturan terganggu adalah penjahat. Bukan polisi. Tapi kalau polisi terganggu berarti polisi penjahat. Oh, itu yang kita dibilang Hugeng itu orang yang membenci polisi. Iya. Iya. Dan masalah tadi yang ditanyain si Arif, kenapa sampai kapan Bang Panda akan terus mengkritisi, membicarakan tentang polisi?
logiknya kan kalau kita nggak suka sesuatu kita nggak ngomongin bang. Kalau kita benci akan suatu hal kita nggak akan ngomongin. Iya, Karena kita cuekin aja. Abang ini ngomong mulu berarti sayang. Berarti abang saya betul sama kepolisian ya. Iya. Ya gimana sih, polisi itu saudara kita kok. Polisi itu betul-betul keluarga kita, aset bangsa. Polisi itulah yang betul-betul penegak hukum, melindungi. Undang-undangnya saya masih ingat itu. Kita berkeras itu mengenai undang-undangnya kepolisian yang pertama. Melindungi rakyat, membantu rakyat. Pasal-pasal di awal itu. Iya, itu. Keamanan dan ketertiban Itu kan masyarakat. aset yang mahal. Kita tidak mau itu yang kita katakan tadi, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ya, karena seorang Sambo rusak ini. Karena seorang Teddy Minaza rusak apa. Iya. Kita nggak mau itu gitu loh. Kita melihat masih banyak polisi-polisi yang dedikasi, yang betul-betul banting tulang, betul-betul bekerja, istrinya kerja, dia kerja untuk menyekolahkan anaknya lebih bagus dan segala macam. Itu saya kenal banyak. Saya punya bukan saja keluarga, banyak juga kenal keluarga polisi yang punya dedikasi yang ini gitu. Cuma mereka ini harus dilindungi. Mereka ini harus dijaga juga. Benar. Mereka itu jangan dibikin jadi korban. Gitu loh. Jangan kemudian ada sistem merit, kemudian merit system untuk career, kemudian diabaikan, jangan pula gitu loh. Jadi ini satu faktor dalam dialog kita ini, bahwa membuat kita optimis. Saya melihat mayoritas polisi masih banyak yang baik-baik, mayoritas bukan minoritas, gitu loh. Ini optimisme abang aja kali. Hah? Optimisme aja abang aja nih. Loh, the silent majority artinya, karena aku lihat beberapa indikator banyak juga polisi yang betul-betul polisi, benar polisi gitu loh. Itu saya temui, saya ngobrol sama mereka, saya bergaul dengan mereka. Jadi polisi yang bukan polisi itu kayak Sambo, kayak tadi. Oh polisi iya. bukan polisi itu ya? Iya, dan polisi-polisi yang masih melakukan pemerasan. Masih melakukan di Polda Metro, di bagian Pidum, di bagian Pitsus. Enggak humanis. Iya, ada yang mangsa di Polres. Iya, Polres. Iya itu. Termasuk yang saya katakan tadi, bekas Kapolsek. Iya kan? Anak buahnya pun diperas. Gitu loh. Termasuk tadi yang ngomong sama abang, jangan kampanye Hugang terus mantan Kapolres, Bang ya. Iya, itu. Gak usah sebut nama ya. Luar biasa. Tapi yang terakhir, the silent majority. Saya menangkap, itu kabar baik buat saya bang. Berarti masih banyak, lebih banyak mayoritas yang polisi yang baik-baik. Cuman mungkin dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin juga dimutasi ke daerah. Bukan itu aja. Bukan tidak bisa berbuat apa. Mereka dalam bahaya. Yang baik-baik berbahaya. justru. Iya, terpengaruh sama ini. Nilai setitik ini terpengaruh mereka. Sekarang kan kalau dibiarkan mereka bukan soal bubar, mereka menjadi legitimasi, menjadi campaign yang begitu besar. Lihat kami mengapa nggak diapa-apain, malah kami naik pangkat. Oh itu menyiksa. Udahlah jangan terlampau idealis lah, udah jangan terlampau sok suci lah. Ikut arus saja. Realistis lah gitu ya. Iya. Udahlah terimalah bagianmu. Iya. Teddy Minaza aja udah main narkoba, pengen jadi Kapolda Jatim. Iya. Udahlah terimalah bagianmu. Iya. Udah rezeki itu. Gitu ya. Loh enggak, ini bukan juga mereka tidak terancam. Loh iya dong. Ada satu keluarga yang soleh, yang kita tahu istrinya kerja juga, suaminya kerja polisi, banting tulang segala macam, terus diperlakukan dia ketidakadilan di karier dan apa ya. Iya, gila loh. Gitu loh. Iya. Terakhir bang, dari Bang Panda sendiri, mau dikemanakan Polri ini harusnya bang? Mau dikemanakan? Ya kembali ke jati dirinya, dia pelindung rakyat, pengayom rakyat, membantu rakyat dalam penegakan hukum. Ya sederhana sebenarnya tugas mereka. Pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, dan untuk itulah mereka dilindungi undang-undang kepolisian, gitu loh. Dan undang-undang kepolisian itu kita buat waktu itu tahun 2002, ya kan, setelah reformasi. Ya, sebenarnya sudah dari segi platform, dari segi format, dari segi apa,
sudah kuat, kokoh gitu loh. Cuma itu yang saya bilang tadi, konsekuensinya Prabowo ngomong bersih, itu harus ditegakkan wibawa itu. Harus ditegakkan, dinyatakan, dibuktikan pembersihan itu. Indikatornya gampang. Dari rakyat, dari masyarakat. Karena mereka itu kan berhubungan polisi dengan rakyat dan masyarakat. Ya kan? Setiap saat. Itu akan dapat feedback kita. Wih, Polres Jakarta Selatan. Gila. Gak sangka polisi bisa begitu. Kenapa? Iya, istriku punya kasus begini, dibantu begini. Istriku waktu mau kasih uang terima kasih gak mau dia. Wah, itu buah bibir. Mulut ke mulut gitu loh. Itulah Hugeng Award sejati. Ya, nah cerita ini ada enggak? Prabowo sudah berbuat enggak? Feedbacknya yang ini. Datanglah puji-pujian dari rakyat di Padang. Bagaimana bangga mereka punya polisi di Padang. Bagaimana ini di Padang. Gampang, transparan, mudah. Nggak pakai argu-argu politik macam-macam. Pak Prabowo udah betul dibersihkan. Kok nggak ada dengar? Ada pengakuan dari rakyat udah dibersihkan. Nggak pernah dengar. Coba tolong diceklah dulu. Bersih nggak? Apa nggak? Iya, termasuk salah satunya sebenarnya kalau kita ngeliat demo kemarin itu nggak ada orang yang membela kantor polisi dibakar. Iya itu. Itu ironi. Itu ironi. Betul. Itu ironi terus terang aja. Aku sedih terus terang aja. Sedih itu betul loh. Justru malah yang viral adalah ya alhamdulillah nih ini mungkin azab dari Tuhan gitu. Karena kasus saya nggak pernah berjalan gitu. Iya. Justru video itu yang muncul tuh. Betul. Iya. Apalagi ada di dalam itu promoter. Presisi. Harusnya kita rakyat berbondong-bondong waktu Agustus kemarin membentengi kantor polisi kita. Kalau polisi dicintai. Kalau polisi dicintai, itu baru paten. Ukurannya gampang aja kok. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Oke. Bang Manda. Iya. Jadi semoga dan harus, bukan semoga lagi, harus bermanfaat khususnya buat para pemimpin kita, khususnya buat Pak Prabowo. Iya. Mohon dengar harapan salah satu dari podcast ini. Sekali lagi terima kasih Bang Manda. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.